Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua? Guru PPG Piloting tahap 2 dan selanjutnya insya Allah tahap 3. Untuk yang lulus tahap 1, selamat saya ucapkan. Lebih dari 87.000 guru yang lulus, selamat ya Bapak Ibu guru. Dan sisanya itu sekitar 5 ribuan lah yang masih 4 ribuan lebih yang masih gagal di UK PPG. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal bahasa Inggris setelah sekian tahun tidak membahas. Nah, sebentar saya akan belajar lagi membaca ya. Lama tidak membaca kata-kata yang sulit dimengerti di bahasa Inggris. Karena di bahasa Inggris itu HOTS. Kita belajar sama-sama ya. Jangan membuli karena reading saya memang buruk. Pronunciation saya juga agak kacau karena saya mengajar di daerah terpencil, kebanyakan menggunakan bahasa daerah Bapak Ibu guru. Baik, sebelum kita lanjut ke soal, saya mau Bapak Ibu guru subscribe, like, dan bantu share ke sosial media. Follow juga akun Facebook saya, Muhammad Puang Dani Albustan. Silahkan Puang Dani Albustan. Saya juga upload video-video saya di sana ya. Mudah-mudahan banyak yang follow ya. Dan kemudian para guru juga, channel para guru itu sama dengan ini ya. Saya pakai kedua-duanya untuk mengupload video, kadang di sini duluan, kadang juga di sana duluan ya. Baik Bapak Ibu guru, kita tanpa berlama-lama, seperti yang diceritakan oleh PPG Piloting 1 bahwa banyak soal TO yang muncul. Jadi akhir-akhir ini banyak permintaan pembahasan soal TO. Jadi insya Allah besok IPA yang saya akan bahas. Nah, ini dia soalnya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama dulu, baru kita jawab bersama ya. Bagi yang ingin menguji kemampuannya, bisa saat video soalnya tampil, bisa di pause videonya, kemudian coba jawab dulu untuk menguji kemampuan teman-teman. Middle school English teacher Mr. Adams has introduced a series of expository texts to improve students' reading and critical thinking skills. These texts cover pressing environmental issues like climate change, deforestation, pollution, and conservation efforts. Adams aims to raise awareness and foster responsibility towards the environment. However, many students show disinterest in the material, resulting in shallow answer and lack of depth. During listening activities, students appear distracted and lack engagement, missing core values and message. Adams believes that understanding and internalizing environmental conservation values is crucial for academic growth and global citizenship development. To address this issue, Adams is exploring student-centered learning strategies that emphasize active participation, critical thinking, and personal connection to the content. He aims to create an engaging and interactive learning environment where students can see the relevance of environmental issues in their own lives and communities. He considers various approaches such as project-based learning, collaborative group activities, and discussions to encourage students to reflect on their impact on the environment by making the learning experience dynamic and relatable. Adams hoped to develop a positive attitude towards environmental conservation and better understand the values embedded in the expository text. Given this situation, which of the following student-centered learning strategies will be most effective in helping Mr. Adams achieve his goals?
A. Assigning additional reading and comprehension exercise on environmental topics to reinforce the material. B. Implementing a series of lecture and PowerPoint presentations to clearly explain the environmental issues. C. Organizing a classroom debate on the cause and solutions to climate change to promote critical thinking and engagement. D. Conducting project-based learning activities where students create and present solutions to local environmental problems. Sekarang di E. Encourage students to write essays on their personal views regarding environmental conservation and share them with the class. Ya, lidah saya agak kaku sekarang ya, Bapak Ibu. Nah, di sini intinya Bapak Ibu bisa jangan baca semua seperti saya tadi ya. Bapak Ibu sudah melakukan kesalahan besar kalau Bapak Ibu langsung baca teks panjang ini. Nah, tipsnya atau triknya adalah Bapak Ibu langsung masuk ke soal. Apa yang diminta soal, baru kita naik. Kita lihat dulu optionnya. Dengan melihat option secara sekilas di sini, kita bisa mengingat sedikit option-option ini ya. Nah, setelah itu, setelah kita membaca cepat option-option ini, kita langsung skimming atau scanning kata kunci yang dibutuhkan di soal ini ya. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tadi pause videonya, jadi tidak usah saya kasih waktu ya. Kalau Bapak Ibu belum jawab, mau coba jawab, silahkan di pause videonya. Nanti dilanjut setelah Bapak Ibu coba jawab. Baik, jadi kita langsung masuk ke jawabannya. Nah, ini dia. Jadi saya kasih banyak ya, biar tidak, saya suka melebar kalau bicara Bapak Ibu. Jadi saya kasih pembahasan yang saya tulis semua ya. Pilihan A, assigning additional reading and comprehension exercise on environmental topics to reinforce the material. Kelebihannya itu membantu siswa memperdalam dan pemahaman tentang isu lingkungan. Kekurangannya, ini ada kelebihan dan kekurangannya setiap opsi ya. Mungkin membuat siswa semakin bosan karena fokus pada aktivitas individu dan tidak melibatkan interaksi sosial ya. Itu dia kelebihan dan kekurangannya. Kemudian di opsi B, implementing a series of lecture and PowerPoint presentation to clearly explain the environmental issues. Kelebihan ini adalah menjelaskan konsep secara jelas dan terstruktur dengan menggunakan PowerPoint ya. Kemudian kekurangannya adalah kurang melibatkan siswa secara aktif. Siswa di sini menjadi pasif. Yang aktif itu gurunya dan PowerPoint-nya ya. Dapat membuat pembelajaran menjadi monoton. Itu kekurangannya. Kemudian di opsi C, organizing a classroom debate on the cause and solutions to climate change to promote critical thinking and engagement. Di opsi C ini kelebihannya adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis dan berargumen. Kemudian kekurangannya membutuhkan persiapan yang matang dan mungkin tidak semua siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi ya Bapak Ibu dengan debate itu, apalagi kalau vocabulary-nya kurang ya, kosakatanya kurang. Kemudian pilihan D, conducting project-based learning activities where students create and present solution to local environment problem. Kelebihannya adalah memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan secara langsung, mengembangkan kreativitas dan merasakan dampak nyata dari tindakan mereka.
Kekurangannya adalah membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangan. Ini analisis opsi pilihan ganda ya. Untuk pilihan E, encouraging students to write essays on their personal views regarding environmental conservation and share them with the class. Ya, kelebihan membantu siswa untuk merefleksikan nilai-nilai lingkungan dan membangun koneksi pribadi dengan materi. Kekurangannya mungkin kurang efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif. Baik, kita lanjut. Ya, berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Mr. Adams, yaitu kurangnya minat dan keterlibatan siswa, serta tujuannya untuk mengembangkan sikap positif terhadap lingkungan dan berpikir kritis, maka pilihan yang tepat adalah yang opsi D ya. Conducting project-based learning activities adalah yang paling efektif. Ini dia alasannya mengapa dipilih opsi D ya. Aktivitas yang melibatkan project memungkinkan siswa untuk bekerja sama, berkreasi, dan mengambil inisiatif. Yang kedua, relevan ya. Proyek yang berfokus pada masalah lingkungan lokal membuat siswa merasa lebih terhubung dengan materi. Dia macam lebih gampang terhubung ya ke siswa. Pembelajaran yang bermakna dengan menciptakan solusi nyata, siswa akan lebih memahami pentingnya pelestarian lingkungan. Nah, sekarang lagi dielu-elukan contextual teaching, pemahaman pembelajaran bermakna, mengajak siswa langsung merasakan efek dari pembelajaran itu. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan abad 21. Proyek ini mendorong pengembangan berbagai keterampilan seperti komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Dengan melakukan proyek-proyek berbasis pembelajaran, Mr. Adams dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan interaktif sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar tentang lingkungan dan mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Jadi maaf ya Bapak Ibu, kepala saya ini agak sedikit oleng karena sudah lewat jam 12 kayaknya ya. Ini kita lagi kejar tayang Bapak Ibu. Besok IPA insya Allah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini ada soal pilihan ganda kompleks. Seperti ini contoh pilihan ganda kompleks yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa di pilihan ganda kompleks untuk UKPPG itu kita mencentang-centang atau benar salah ya. Beda kalau yang dulu-dulu zaman saya di opsi E biasanya A, B, C, D benar semua. Semua jawaban benar. Tapi kalau sekarang modelnya seperti ANBK. Bagi yang pernah jadi proktor pasti tahu ini model soal seperti ini. Jadi kita memilih jawaban lebih dari satu. Apakah 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4 ya Bapak Ibu. Baik, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Follow akun Facebook saya, Wang Dani Albustan. Saya lihat soalnya ya. Miss Pita is an English teacher who is designing a lesson plan aimed to improving students' attitudes towards learning and their abilities in listening and speaking discussion text. She also plans a student-centered learning emphasizing on knowledge construction and problem-solving skills by tailoring the learning experience to meet the needs and interests of the students. She can create a more conducive environment for learning. Which of the following strategies are effective in this context? Click on the correct statement for the situation above. There can be more than one correct statement. Jadi bisa jadi pilihannya katanya lebih dari satu. Jadi tugas kita nanti centang-centang yang kita anggap benar. Pilihan pertama, opsi pertama, engage students in various activities that promote active listening skills.
such as summarizing, paraphrasing, and asking clarifying questions during discussions. Encourage open-ended discussion where students have the opportunity to express their opinions, ask questions, and engage in meaningful dialogue with their peers. Foster individual learning experience where students work individually to analyze discussion text, write down the ideas, and construct meaning independently. Opsi keempat, provide students with real-life tests, tasks, or scenarios that require them to apply their listening and speaking skills in practical contexts, such as conducting interviews or participating in debates. Yang kelima, provide students with memorization drills which enable students to internalize information, enhance their recall abilities, and develop stronger memory skills to retain facts, formulas, and vocabulary. Nah, kira-kira yang mana di sini dari kelima opsi ini yang bisa kita centang? Silahkan di pause dulu videonya Bapak Ibu, dijawab dulu, baru kita lanjut ke pembahasan. Baik, saya yakin Bapak Ibu menggunakan tombol pause-nya. Kita lihat jawaban yang benar di sini, ya. Yang pertama adalah kita tahu bersama bahwa tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan sikap positif terhadap pembelajaran, kemampuan mendengarkan, berbicara, serta membangun pengetahuan dan pemecahan masalah melalui diskusi teks. Pendekatan yang digunakan adalah student-centered learning yang menekankan pada pengalaman belajar siswa. Nah, ini tadi yang saya maksud, yang dielu-elukan di zaman kita sekarang, zaman guru zaman now itu adalah student-centered learning, kemudian contextual learning, kemudian pembelajaran bermakna, ya, begitu. Pilihan yang tepat di sini saya pilih ada dua, ya, yaitu engage students in various activities that promotes active listening skills, such as summarizing, paraphrasing, and asking clarifying question during discussions. Melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas yang mendorong keterampilan mendengarkan aktif, seperti meringkas, mengulang, dan mengajukan pertanyaan klarifikasi selama diskusi. Yang kedua yang saya anggap benar adalah encourage open-ended discussions where students have the opportunity to express their opinions, ask questions, and engage in meaningful dialogue with their peers. Ini mendorong diskusi terbuka, di mana siswa memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan terlibat dalam dialog yang bermakna dengan teman sebayanya. Nah, ada 3, ya. Ternyata ada 3 jawaban yang benar. Saya lupa. Yang ketiga yang saya anggap benar adalah provide students with real life tasks or scenarios that require them to apply their listening and speaking skills in practical contexts, such as conducting interviews or participating in debates. Memberikan siswa tugas atau skenario kehidupan nyata yang mengharuskan mereka untuk menerapkan keterampilan mendengarkan dan berbicara dalam konteks praktis, seperti melakukan wawancara atau berpartisipasi dalam debat. Ini dia alasannya kenapa saya memilih ketiga itu dicentang benar, ya. 1 dan 2 memenuhi tujuan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dan berbicara serta mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian opsi yang ketiga memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Baik, kita lihat pilihan yang kurang tepat. Jadi ada dua ya, pilihan yang kurang tepat di sini yang tidak dicentang. Kita lihat, foster individual learning experience where students work individually to analyze discussion text, write down the ideas, and construct meaning independently. Memfasilitasi pengalaman belajar individual di mana siswa bekerja secara individual untuk menganalisis teks diskusi, menuliskan ide-ide, dan membangun makna secara mandiri. Ya, ini alasannya meskipun penting untuk memberikan waktu bagi siswa untuk belajar mandiri, namun dalam konteks pembelajaran kolaboratif dan pengembangan keterampilan sosial, kegiatan kelompok atau diskusi itu lebih relevan. Selanjutnya yang kedua, provide students with memorization drills which enable students to internalize information, enhance their recall abilities, and develop stronger memory skills to retain facts, formulas, and vocabulary. Di sini memberikan siswa latihan menghafal yang memungkinkan mereka untuk menginternalisasi informasi, meningkatkan kemampuan mengingat, dan mengembangkan keterampilan memori yang lebih kuat untuk mengingat fakta, rumus, dan kosakata. Alasan latihan menghafal memang penting, namun dalam konteks pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kegiatan ini dianggap kurang relevan. Baik, Bapak Ibu, apakah jawaban Bapak Ibu sama dengan jawaban saya barusan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Miss Gina recognized the importance of creating a safe and supportive learning environment that foster students' spiritual development, moral values, and self-reliance in reading short functional text announcement. She wants to ensure that her classroom atmosphere encourages students to embrace their faith, practice good deeds, uphold noble character traits, and become independent learner. Which of the following activities would like achieve Miss Gina's goal of promoting both religious values and learner autonomy? A. Matching a lot of pictures of religious symbols with their various corresponding holidays. Maaf, mata saya sudah melihat banyak tulisan. B. Creating a poster advertising a school play, including some details about the play and ticket price. C. Analyzing a community service notice and have the act of volunteering align with values of helping in many religions. D. Debating the importance of following rules based on a school notice about new dress code policy. D. Reading a notice about a lost pet and then writing a short story about how the pet is reunited with its owner. Ya, silahkan di pause dulu, baru dicoba dijawab. Yang mana kira-kira yang bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan si Miss Gina ini, ya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah jawab. Kita langsung ke jawaban dan pembahasan soalnya. Ini dia, tujuan pembelajaran menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung yang memupuk perkembangan spiritual siswa, nilai-nilai moral, kemandirian, dan membaca teks fungsional pendek.
serta mendorong siswa untuk memeluk iman mereka, melakukan perbuatan baik, menjunjung tinggi karakter mulia, dan menjadi pembelajar mandiri. Jadi jawaban yang saya pilih yang tepat di sini adalah analyzing a community service notice and how to act of volunteering aligns with values of helping in many religions. Yaitu menganalisis pengumuman layanan masyarakat dan bagaimana tindakan sukarela sejalan dengan nilai-nilai membantu dalam banyak agama. Nah, dengan menganalisis pengumuman layanan masyarakat dan menghubungkannya dengan nilai-nilai kebaikan dalam berbagai agama, siswa tidak hanya belajar tentang nilai-nilai agama, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian, dan sikap peduli terhadap sesama. Nah, kita lihat ini alasan mengapa opsi-opsi yang lain kurang tepat, ya. Yang pertama, terlalu fokus pada simbol-simbol agama dan kurang melibatkan siswa dalam aktivitas berpikir kritis. Opsi kedua, tidak secara langsung berhubungan dengan nilai-nilai agama dan kemandirian. Opsi keempat, lebih fokus pada aturan dan peraturan sekolah, kurang menekankan pada nilai-nilai agama dan tindakan nyata. Opsi kelima, meskipun melibatkan membaca dan menulis, namun tidak secara langsung berhubungan dengan nilai-nilai agama dan kemandirian. Itulah alasan mengapa opsi yang lain itu kurang tepat. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit bantuan atau pencerahan. Kalau dirasa jawaban saya kurang tepat atau kurang bagus reading saya, apalagi mohon maaf, itulah kekurangan saya Bapak Ibu. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin file soal saya ini, jangan sampai saya belum sempat untuk membahas part 2 karena masih banyak ya, ada sosiologi, ada geografi, ada IPA, besok IPA ya insya Allah. Setelah itu ekonomi ada juga. IPS saya belum siapkan ya, IPS maaf Bapak Ibu. Baru yang sempat itu ini yang sudah saya upload semua. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin pesan pembahasan saya ini, TO ini, ada di sini nomornya di video. Refleksi studi kasus, silahkan Bapak Ibu Guru bisa chat saya. Dan itu ya, kita perlu persiapan, jangan menunggu keajaiban. Usaha, doa itu penting Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru sudah menyiapkan soal-soal UKPPG, sudah menyiapkan refleksi studi kasus, kemudian sudah melakukan pembelajaran video, UKIN. Itu artinya Bapak Ibu Guru sudah berusaha dan hasilnya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama kita ini hanya mampu berusaha, selebihnya kita tawakal ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin pesan silahkan pesan, silahkan chat saya. Itu saja mungkin dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Saya sudah ngantuk berat. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh berkomentar ya Bapak Ibu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.